Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Angka Desain. Nah, pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin desain banner, yaitu tentang agen BRI yang beda ya teman-teman, dari banner atau spanduk agen BRI atau Briling yang biasanya teman-teman temui di toko atau di jalan-jalan lain. Nah, ini kita coba akan untuk desain ulang, dan untuk ciri khas desainnya tetap warna biru dan juga putih, namun untuk desainnya sendiri kita bedakan agar lebih bervariasi ya teman-teman. Nah, untuk bikin desain banner seperti ini teman-teman bisa simak video saya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Oke, langsung saja untuk langkah pertama, yaitu kita tentukan untuk ukuran dari bannernya sendiri ya teman-teman. Ukurannya ini saya samakan saja, untuk satuannya kita ganti menjadi sentimeter. Kalau yang saya bikin ini yaitu sekitar ukuran 150 kali 45 cm. Nah, nanti untuk ukurannya menyesuaikan dengan lebar dari tempat teman-teman ya, untuk mendesain spanduknya seperti ini. Untuk desain contohnya saya bikinkan sama saja dengan contoh yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Untuk warnanya ini saya menggunakan warna biru yang solid ya teman-teman. Kita pakai biru yang solid juga, kita samakan. Lalu kita tulis dulu untuk judulnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tekan Ctrl+K pada keyboard, kita tandai dan kita rata tengah dengan kita tandai semua gini. Lalu kita klik C. Lalu kita ganti fontnya menjadi impact. Setelah itu kita beri efek lengkung, kita menggunakan ellipse tool. Kita perbesar dulu. Nah, kita pilih text fit text to pad. Kita arahkan ke lingkarannya. Hasilnya akan seperti ini. Kita ulangi lagi, kita perkecil tulisannya ya teman-teman. Kita samakan dengan contohnya. Misal seperti ini, kita pilih lagi teks. Sama caranya. Nah, jika sudah, teman-teman tekan pada keyboard Ctrl+K. Lalu kita lakukan lagi pada tulisan yang satunya. Nah, lalu kita tekan lagi Ctrl+K. Jika sudah terpisah seperti ini, kita atur, kita tata seperti ini teman-teman. Lalu tandai duanya dan kita tekan C pada keyboard. Setelah itu tinggal proses pewarnaan. Nah, ini kita atur dulu untuk posisinya. Oke, jika sudah seperti ini sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman klik kanan pada bagian warna putih. Lalu pada bagian pojok ini kita klik 2 kali dan kita ganti ketebalannya teman-teman. Ini centang saja sesuai dengan yang saya centang ini ya teman-teman. Teman-teman samakan. Lalu jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal tekan Ctrl Shift plus Key pada keyboard. Kemudian untuk bagian yang kurang rapi ini kita bisa rapikan menggunakan Shape Tool atau F10 pada keyboard. Kemudian kita hapus ya, kita tandai yang tidak perlu seperti ini, kita delete. Yang bawah juga kita klik dulu, lalu kita tandai titiknya dan kita delete. Lakukan hal yang sama sampai rapi, benar-benar rapi ya teman-teman. Nah, jika sudah rapi seperti ini, teman-teman gabungkan untuk objek putih bawah ini dengan objek putih yang di atas. Teman-teman klik dulu yang di bawah, lalu shift dan klik yang di atas, kemudian pilih menu weld. Otomatis akan menggabung menjadi satu. Lalu untuk warnanya ini kita rubah ya, warnanya menjadi lebih kontras sedikit. Kita pakai warna gradasi. Ini ya teman-teman, interactive fill tool atau G pada keyboard. Yang titik atas ini kita rubah menjadi warna putih, sama ya. Yang bawah ini kita ganti menjadi sedikit lebih abu-abu.
Oke, jika sudah, pada bagian yang agen ini kita pakai interactive fill tool lagi, kita seret, yang atas kita kasih warna biru yang terang, sedangkan yang bawah kita kasih warna biru yang sedikit lebih gelap. Kita lakukan hal yang sama pada bagian bawahnya. Nah, khusus yang BRI ini kita tandai dulu, kita klik 2 kali dan kita drop seperti ini. Lalu kita kasih warna interactive fill tool juga. Kasih warna kuning dulu. Lalu teman-teman tekan pada keyboard CTRL-K untuk memisahkan objek. Kemudian kita tandai objeknya ini dan kita pilih group CTRL-G dan kita pilih lagi interactive fill tool. Nah, seperti ini. Yang bawah kita kasih warna sedikit orange, sedangkan yang atas kita kasih warna sedikit lebih terang. Oke, misalnya seperti ini. Ini jika masih kurang orange, yang bawah ini bisa kita custom teman-teman. Kita pilih panah ini, lalu kita arahkan kursornya menjadi sedikit warna merah seperti ini ya hasilnya. Oke, jika sudah, nah seperti ini hasilnya. Dan untuk bayang-bayang bawahnya ini tinggal kita copy saja teman-teman. Dari agen Brilink ini tulisannya kita seret ke bawah seperti ini. Oh ya, ini belum kita grup dulu teman-teman tulisannya, kita tandai lalu kita grup, tandai lagi, kita grup, dan kita seret semua seperti ini ke bawah. Kita klik kanan atau CTRL copy paste juga bisa. Jika sudah, teman-teman kasih warna yang sedikit lebih gelap. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman tinggal tekan CTRL backdown sampai berada di belakang objek. Oke, sudah hampir jadi teman-teman. Nah, untuk efek bayangannya ini saya menggunakan efek extrude ya teman-teman. Ini extrude. Kemudian tinggal teman-teman ada dua pilihan, teman-teman bisa tarik langsung ke bawah seperti ini. Nah, hasilnya sudah jadi. Bisa juga pakai preset yang seperti ini. Ini relatif ya, sesuai dengan kebutuhan desain. Kalau di tengah seperti ini, biasanya saya tinggal tarik saja seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita lepas juga. Kita tekan CTRL-K pada keyboard. Nah, sudah terlepas seperti ini ya desainnya. Kemudian pada bagian bawah ini kita gambar manual teman-teman, pakai pen tool. Ini untuk menggambar bayangan ya. Kita kasih warna hitam. Kemudian kita pilih bitmap, convert to bitmap. Ini pengaturannya teman-teman samakan, lalu kita pilih OK. Kemudian kita pilih lagi bitmap dan kita pilih blur, Gaussian blur. Ini bisa kita atur sesuai dengan tingkat blur yang sesuai ya teman-teman. Jangan terlalu blur karena menjadi objek itu menjadi kurang jelas terlihatnya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita sedikit kasih efek transparan, sedikit saja teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan pada keyboard CTRL backdown sampai objek berada di belakang. Nah, seperti ini, tinggal kita tarik atas sedikit. Nah, jadi ya teman-teman. Nah, untuk judul tulisannya seperti ini kurang lebih. Untuk logonya ini teman-teman bisa download sendiri ya, di internet ada banyak sekali logo Bank BRI, atau teman-teman sesuaikan dengan selera teman-teman. Ini saya download yang simple ya. Kemudian yang di bawah ini untuk mempersingkat waktu, ini cuma tulisan biasa ya teman-teman. Lalu ini bisa teman-teman kasih logo. Ini saya copy saja untuk mempersingkat waktu. Kemudian pada bagian ini kita ketikkan saja seperti biasa. Caranya seperti tadi ya.
kita pisah Ctrl+K, kemudian kita tekan C, lalu kita pilih fontnya. Saya di sini font menggunakan Golden Cheese. Nah, kita rubah seperti ini, dan ini sedikit melengkung karena saya menggunakan ellipse tool lagi ya, sama seperti kita bikin judulnya tadi. Kita pilih teks, usahakan sampai muncul garis warna merah seperti ini ya teman-teman, berarti sudah berada di tengah. Jika sudah, kita Ctrl+K, kemudian kita ulangi lagi yang satunya. Nah, untuk yang satu ini, gambar ini saya menggunakan pen tool teman-teman. Kita gambar saja sesuai dengan selera teman-teman. Oke, seperti ini. Kita grup ya teman-teman, kita tandai dulu semua, lalu kita Ctrl+G, tinggal kita taruh di sebelah sini. Kemudian untuk warnanya tinggal kita klik kiri saja pada bagian color bar sini, sesuai dengan warna yang teman-teman inginkan. Oke, selanjutnya untuk tulisannya ini gambar ya teman-teman, saya download agar untuk mempercepat waktu. Sedangkan untuk ornamennya ini manual, kita bikin sendiri. Caranya tetap kita pakai pen tool, lalu kita bikin lekukan seperti ini. Kemudian kita pilih pick tool, kita pilih penandanya ini tadi, lalu kita shift dan kita klik pada bagian background, lalu kita pilih menu intersect. Nah, seperti ini, lalu kita kasih warna putih. Selanjutnya yang warna kuning ini tinggal kita seret saja, kita klik seperti ini, kita seret seperti ini menjadi dua bagian ya, misalnya ini dulu. Nah, untuk lebih jelas saya kasih outline dulu warna hitam. Nah, seperti ini. Ini teman-teman tekan yang paling atas ini ya, yang baru kita buat. Kita pilih lalu tekan shift dan kita klik pada bagian yang bawahnya. Kemudian teman-teman pilih menu intersect. Oke. Kita kasih warna kuning. Ini adalah kuning gradasi teman-teman. Kita pakai interactive fill tool seperti ini. Yang atas kita kasih kuning yang terang, sedangkan yang bawah sedikit lebih gelap. Lalu kita lakukan lagi satu kali lagi teman-teman, sedikit lebih menjorok seperti ini. Lalu kita pilih lagi, kita klik shift dan klik lagi pada bagian yang bawah, lalu kita pilih menu intersect lagi. Nah, jadi ada dua objek ya teman-teman yang di dalam. Kemudian tinggal kita atur untuk interactive fill toolnya, tinggal ini yang kuningnya ini kita angkat ke atas. Nah, jika kita hilangkan outline-nya, hasilnya akan seperti ini. Sedangkan untuk yang ini warna putihnya ini kebalikannya, yang bawah saja yang kita seret, atau bisa juga kita ini ya, yang paling bawah ini ya teman-teman, kita klik lalu kita seret seperti ini. Lalu kita bikin lagi satu lagi, kita seret lagi untuk lebih jelasnya seperti ini outline-nya. Kemudian yang belakang ini kita pilih dan kita shift, kita pilih lagi yang atasnya ini, kita klik, lalu kita pilih trim. Kita hapus saja yang bagian sini. Nah, hasilnya akan seperti ini, tinggal kita kasih warna putih.
Lalu tinggal kita atur sedikit agar sesuai dengan contoh gambarnya ini. Ini untuk pojoknya kita pilih shape tool. Kita rubah pojoknya menjadi di sini. Kita rubah sedikit desainnya. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya teman-teman nanti. Oke, lalu kita hilangkan seluruh outline-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal tulisannya ini teman-teman relatif bisa download seperti saya, atau bisa juga teman-teman ketik satu-satu. Kalau yang ini saya ketik satu-satu ya teman-teman. Namun untuk mempersingkat waktu saya kopas saja tulisannya. Untuk bikin centang ini bisa teman-teman download, bisa juga teman-teman pakai pen tool. Caranya mudah sekali ya teman-teman, tinggal bikin sesuai selera jika menggunakan pen tool. Nah, kurang lebih seperti ini caranya untuk menggunakan pen tool. Untuk yang atas ini juga sangat simpel, tulisan layanan ini kita ketik saja tulisannya. Kemudian kita bikin pakai rectangle tool. Kita sesuaikan dengan ukurannya, lalu kita pilih shape tool dan kita tarik pojoknya ini sedikit teman-teman. Nah, lalu kita pilih lagi warna orange. Lalu teman-teman tekan Ctrl background sampai tulisannya berada di atas background objeknya. Tinggal kita kasih warna putih. Nah, kelar untuk tulisan layanan ini. Untuk ornamen backgroundnya ini saya sudah download ya teman-teman. Nanti akan saya share di link deskripsi juga. Nah, untuk filenya juga nanti akan saya cantumkan juga di link deskripsi, bisa teman-teman download gratis. Nah, seperti ini kita atur dulu posisinya agar bisa teratur seperti tadi. Teman-teman tekan dulu objek yang akan diatur, lalu tekan shift dan klik pada objek yang akan dikomposisikan atau akan diatur tepat di sudut mana. Misalnya seperti ini, tinggal teman-teman tekan T dan L pada keyboard. Lalu teman-teman bisa pilih menu objek, power clip, place insert frame. Kita pilih biru ini pada background ya, kita pilih backgroundnya, kita klik. Nah, akan berada di belakang background. Untuk warnanya ini tinggal kita rubah lagi menjadi warna gradasi seperti ini agar lebih menyatu. Nah, seperti ini ya kurang lebih teman-teman, agar backgroundnya lebih menyatu dengan desain dotting yang kita masukkan dengan power clip tadi. Lalu kita tekan Ctrl klik, kita copy teman-teman ini, kita seret, klik kanan, lalu pilih mirror horizontal dan mirror vertikal. Kita atur di sini, lalu kita kasih warna yang gelap. Kita Ctrl klik, nah muncul juga ya ini, sedikit terlihat. Nah, seperti ini ya teman-teman hasil akhirnya. Oke, sudah jadi teman-teman untuk desain banner agen Briling yang beda dengan desain banner kebanyakan ya teman-teman. Jadi seperti itu tadi caranya untuk mendesainnya menggunakan aplikasi CorelDRAW tipe X7. Kebetulan saya pakai yang X7 ya teman-teman. Namun untuk tools dan juga caranya kurang lebih hampir mirip dengan CorelDRAW tipe setelah ataupun sebelumnya. Oke, jika teman-teman masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, bisa teman-teman ketikkan di kolom komentar, atau jika teman-teman tidak mau repot, teman-teman bisa download saja filenya. Nanti akan saya cantumkan link
downloadnya di link deskripsi ya teman-teman. Selain itu jika teman-teman ingin dibuatkan banner, request banner atau desain stiker atau lain sebagainya, teman-teman bisa juga pesan atau chat di nomor yang nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi juga. Oke, jangan lupa teman-teman subscribe dan juga tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.